Oke, pemirsa Jateng Pos TV, selamat sore. Berjumpa lagi dengan segmen dialog khusus Jateng Pos TV. Kali ini dialog khusus kita melanjutkan tema tentang dugaan malpraktek di rumah sakit ya di Semarang. Ada seorang pasien bernama Samuel Reven yang masuk ke rumah sakit di Trogorejo kebetulan ya, akhir tahun lalu, kemudian sampai akhirnya meninggal ya. Kemudian pihak keluarga merasa tidak terima dan menempuh jalur hukum ya di Polda Jateng. Bahkan sudah dilaporkan resmi dan pihak keluarga korban juga sudah dimintai keterangan di BAP, kemudian pihak rumah sakit juga dimintai keterangan dan prosesnya ini sedang berjalan. Kemudian hadir di studio kita yaitu Bang Iskandar Sitorus dari LBH Kesehatan di Jakarta ya. Nah, kenapa kami mesti harus berdialog dengan Mas Iskandar Sitorus? Karena ini LBH-nya adalah Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan ya. Jadi permasalahan ini sangat tepat, sangat pas dengan LBH Kesehatan. Pak Iskandar, apakah beliau selama ini sudah menyampaikan masalah itu ke LBH Kesehatan? Jadi begini deh Mas, kami kebetulan ini alhamdulillah 2 minggu terakhir kami sedang mengikuti bagaimana proses hendak uji cobanya vaksin Nusantara. Tapi karena Semarang kota ini sudah di hold, tidak jadi, dilala ketemu dengan mereka. Jadi mereka sudah punya pengacara, namun care-nya kami peduli bahwa ini karena kepedulian pihak LBH aja merespon kasus ini ya. Jadi kami peduli karena kami lihat modelnya sejak LBH Kesehatan berdiri tahun 93 itu sama dengan hari ini. Jadi 27 tahun yang lalu dengan hari ini podo wae Mas. Jadi, sama dalam arti penanganan prosedur kesehatan. Modus operandi terjadi dugaan malpraktik sampai ketidakmampuan aparat polisi. Ini kalau bisa disebut sistemnya selalu mengarah pada dark number. Kasus tidak terungkap. Kami bukan takabur, tapi berani bertaruh kepada Pak Kapolda, bahkan Pak Kapolri. Coba digelar mana kasus dugaan malpraktik yang dilaporkan rakyat bisa diputus dengan telak terbukti di pengadilan. Kenapa itu Mas? Memang sistem hukum kita tidak pernah pro pada pasien. Coba teman-teman di Jateng Pos TV maupun online-nya maupun koran, ada nggak undang-undang pasien? Tapi yang ada undang-undang perumah sakitan, undang-undang praktik kedokteran, dan rencana ini tentang obat. Manusianya nggak diatur Mas. Pasiennya tidak diatur, justru harusnya yang diatur, yang diamankan pasiennya ya. Yang diatur malah bagaimana bangunan rumah sakit, instrumen rumah sakit, bagaimana tenaga kesehatan, dokter maupun paramedik, bagaimana obat-obatannya dan lain-lain. Tapi pasiennya cukup dengan peraturan menteri dan beberapa pasal kecil di undang-undang praktik kedokteran itu. Nah, kita melihat saya kok jadi nyesel gitu ya. Memang tadinya kami di lahir LBH Kesehatan itu dengan beberapa lembaga asing waktu itu care-nya pada sistem pendanaan kesehatan rakyat. Maka kami dulu bersama-sama dengan Ibu Ripka di Komisi 9 lahir itu. Dari mulai SJSN sampai pada BPJS sekarang. Walau bentuknya belum seideal yang kita bayangkan waktu itu. Nah, dilala sudah pembiayaan bisa tercover negara membuat baik, tetap aja kejadian begini. Memang sebagai pembanding itu Mas ya. 10-20 tahun terakhir ini 150.000 sampai 250.000 kasus dugaan malpraktik di Amerika terjadi. Tidak hanya di tempat kita Bukan ya. hanya di tempat kita. Tapi bisa dibayangkan negara seadidaya mereka, sedemokratis mereka bisa 200 ribuan kasus loh. Gimana penduduk kita? Bagaimana kita ya? Nah, tadinya belum lagi yang di bawah tanah tidak terungkap maksudnya iya, ya. Ini kan karena naik ke permukaan saja gitu. Kami berharap kota tua, kota yang banyak lahir pemimpin dari Semarang, umumnya Jawa Tengah. Tadinya kami menyandarkan harapan terjadi role model. Kami berharap dari sini lahir kanal untuk Indonesia. Makanya kami di sini dalam tanda kutip mengamati, ngintip gagalnya pelaksanaan uji coba vaksin Nusantara itu dilala ketemu ini. Nah, jadi kami berharap tadi kami juga ikut bersama keluarga mendampingin ke Pak Wali Kota.
Oke. Tadi kami melihat respon itu mengarah ke positif. Tapi mohon maaf, mungkin ketidakmampuan instrumen di kantor Pemkot Semarang, mereka belum paham tentang adanya kewenangan wali kota terhadap rumah sakit, bahkan swasta sekalipun, biar dia kelas A sekalipun. Jadi orang rimo, orang pasrah gitu. Oh, ini kewenangan dari pemerintah. Kewenangannya apa, wali kota? IMB-nya kalau siapa yang ngeluarin? Ya. AMDAL-nya siapa yang ngeluarin? HO-nya siapa yang ngeluarin? Bisa dicabut ya seharusnya kalau memang dianggap ada pelanggaran ya. Kan bisa ditelisik. Bagaimana tentang sampahnya, limbah mediknya? Belum kepada apakah mereka berizin semua tenaga medik di dalam. Oke, dokter berizin, di assessment enggak setiap tahunnya? Oke, sekarang kalau mereka menjawab, kami sudah lakukan apa yang dilakukan. Nah, sebenarnya ke Pak Wali Kota Semarang, saya sampaikan tadi, ada kewenangan Bapak loh. Gunakan kewenangan itu ya. Digunakan, jangan hilaf. Untuk menyelamatkan yang lebih besar. Betul. Ya, jika memang ada dugaan malpraktek. Betul. Itu. Jangan gitu seperti ya. Wali kota, bupati di tempat berbeda, justru menggunakan kewenangannya untuk menyimpang. Nanti kalau umpamanya alih fungsi tanah dia tanda tangan malah. Nanti ruislahnya ditanda tangan malah. Namun dengan harapan yang besar dari keluarga korban ini, kalau kami menjulukinya Samuel Case gitu ya, Pak Wali Kota ini bisa menggunakan momentum menyelamatkan kurang lebih 2 juta penduduk Kota Semarang. Sebagai trigger ya. Trigger keluarga sudah merelakan. Jadi kan ini trigger untuk memperbaiki yang Mas. Jadi 2 juta ini kan berobatnya kurang lebih di 19 rumah sakit. Besar dan sampai kecil. Jika saya jadi wali kota, kedatangan tamu sekorban malpraktik, dugaan malpraktik seperti mereka, saya akan gunakan kewenangan. Respon sebaik mungkin ya. Mas. Jadi pelajaran buruk yang dihadapi orang lain, jadikan pengalaman terbaik untuk menghindarkan itu bagi rakyat. Di Kota Semarang. Seorang pemimpin seharusnya begitu. Idealismenya di situ. Betul. Ya kita tunggu ya respon beliau, mudah-mudahan nyata real apa yang menjadi harapan keluarga pasien. Menjadi trigger ya kasus Samuel Case ini untuk memperbaiki manajemen rumah sakit dan yang lain-lainnya. Momentumnya baik Mas, karena apa? Saya memang dari Sumatera. Psikologi warga kami pelajari. Ya alhamdulillah ada orang di luar Kota Semarang berani mengungkap ketidakadilan. Idealnya seorang pemimpin yang grassroots-nya kuat, menggunakan momentum ketimbang grassroots-nya nanti kena. Grassroots-nya kuat ya beliau dari para rakyat kecil ya. Nah, dari PDIP. Dari PDIP kan. Tadi saya juga sempat titip salam. Saya teman dan diskusi dengan Bu Dr. Ripka Ciptani supaya beliau juga memahami bahwa jadi wali kota itu bukan hanya urusan tata bangunan, lingkungan, sampah dan lain, tapi ada hak-hak pasien di balik-balik tembok rumah sakit yang buruk ataupun baik itu yang tidak terjamah oleh wali kota. Kalau pedagang 1000 di pinggir jalan bisa dirapihkan oleh wali kota, masa satu rumah sakit nggak bisa ditelisiknya? Kan anomali loh. Betul. Nah, ini harapan kita, kewenangan, kekuatan politik, demokrasi dan kekuatan rakyat ada di Pak Wali Kota. Ngarepnya di situ, Mas. Mungkin juga seandainya memang dibutuhkan ya supaya kekuatannya menjadi lebih besar, ke gubernur juga bisa itu. Betul, Mas. Jadi memang kami Pak Ganjar ya, kami perhatikan supaya bagaimana sih menggunakan Samuel Case ini sebagai trigger untuk memperbaiki manajemen kesehatan. Bagaimanapun kami orang di luar dari provinsi Jawa Tengah mengakui kekuatan publik itu, mengakui kekuatan demokrasi, mengakui kekuatan suara itu. Suara rakyatnya lebih banyak di sini. Jika ada permulaan niat yang kuat untuk melakukan perubahan, kami hakul Mas. Jawa Tengah untuk Indonesia, change agency-nya di Jawa Tengah. Kami yakin. Jadi bukan tidak mungkin ya kalau mau. Mungkin. Betul. Dan harusnya dimanfaatkan ya. Mudah-mudahan ya. Pak Ganjar menggunakan ini untuk rakyat Jawa Tengah utamanya dan bila lebih kuat untuk Indonesia umumnya. Tolonglah Pak Ganjar, Pak Wali Kota, gunakan kewenangan yang sah dan halal itu sesuai konstitusi membantu rakyat dengan menumpang kasus Samuel Case ini agar lahir undang-undang pasien.
agar lahir pola asesmen yang kuat. Undang-undang pasien itu memang belum ada, Mas. Belum. Kenapa? Selama ini kok tidak ada itu kenapa? Complicatednya kepentingan. Bisa dibayangin Mas, kalau ada undang-undang pasien, tutup semua nggak, kurang lebih 1.800 rumah sakit Indonesia ini, besar kecil. Kenapa? Bisa tutup, nggak bisa seperti sekarang. Pelayanannya. Pelayanan Harus melayani dengan maksimal. betul, belum lagi sarana pelayanan. Oh. Banyak rumah sakit nggak punya kamar mayat loh Mas. Banyak rumah sakit yang limbahnya masih dibuang sembrono. Limbah mediknya di mana-mana ketemu. Jadi tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Tinggal memang figur pemimpin itu kita tidak ingin hanya simbol-simbol di media sosial seperti peduli padahal tidak konkret. Kita tidak ingin itu juga ya. Nah, kami berharap sekali lagi potensi morality Jawa Tengah itu mempunyai kekuatan untuk Indonesia. Kami yakin dan percaya itu. Kebetulan ada di Semarang. Kami ngarep juga Pak Wali Kota yang masih muda ya, belum 50, energik lah. Mohon maaf Pak Wali Kota, mohon maaf Pak Gubernur, walau alam, kalau keluarga Bapak yang seperti ini bagaimana sih? Gitu. Oke, Mas Iskandar Sitorus, kembali ke Samuel Case ya. Penjelasan di awal tadi mengatakan ini bisa menjadi gelap aja gitu ya, gelap. Karena lemahnya hak-hak pasien, yang seharusnya diatur di undang-undang belum ada gitu. Anda melihat sebetulnya apa yang dirasakan pihak keluarga ada terjadi malpraktek di rumah sakit di Trogorejo dalam kasus ini ya, Samuel meninggal di sana dan pihak keluarga juga menganggap ada dugaan malpraktek di sana. Menurut Anda memang ada dugaan malpraktek itu enggak? Kasat mata sih ya. Tinggal bagaimana bapak-bapak di Polda menyidik dengan detail. Kalau jujurnya, dark number itu nggak bisa ada. Sebab itu bisa disidik. Perbandingnya begini Mas, teman-teman di Jawa Tengah Pos, nih, Jateng Pos. Teroris yang pakai IP di ratusan titik di Indonesia bisa dicomot loh. Ya. Ini satu pasien di satu rumah sakit, satu ruangan yang hanya 5 kali 5 meter atau 10 kali 10 meter. Dokternya ada, perawatnya ada, kepala ruangannya ada, bagian farmasi ada, di situ dikenal, ora iso ditentuin apa. Aneh tuh Mas, anomali. Untuk yang elit dia mampu, untuk yang muda dia nggak mampu. Ya, ini kami ingin menggugah. Masa lebih keren sih anti terornya Mabes Polri ketimbang tindak pidana tertentunya. Harusnya kan bukan tidak mampu atau mungkin karena memang ditutup-tutupi ya. Bisa jadi, tapi kami masih melihat begini dia Mas, kami masih positive thinking melalui Jateng Pos. Memang rumit kerjanya. Ya. Tapi seorang polisi yang cerdas, Kapolda yang cerdas, direktur tindak pidana tertentu yang cerdas, kami hakul ini bisa diungkap. Kami masih yakin itu mampu. Dan ini memang masih proses ya. Masih proses menunggu hasil ya memang. Oke. Kemudian LBH Kesehatan dalam kasus ini mengawal karena sudah ada pengacara ya, dan mengawal terus supaya misalnya masalah ini bisa terungkap dengan baik, bisa ada hasilnya. Tetapi memang dari pihak keluarga juga sudah menyampaikan di podcast kami juga bahwa seandainya ada itikat baik dari pihak rumah sakit akan masalah ini, bahkan mungkin ada formula-formula tentang upaya damai, masih juga membuka kesempatan untuk bisa damai. Sebetulnya begitu. Sampai akhirnya lapor polisi karena pihak keluarga merasa tidak ada upaya itu yang jelas, dan apalagi dari sejarah atau riwayat sakitnya juga tidak jelas, itu sehingga harus terpaksa ke kantor polisi ya. Tetapi masih membuka kesempatan sebetulnya kalau memang ada upaya itu gitu. Berarti mereka masih ada tepos liro ya. Masih humanity-nya ada. Ya, apapun manusia bisa salah. Tapi kalau misalnya salah diakui, kemudian apa adanya justru jujur menyampaikan, mohon maaf, dan ada formula perdamaian, masih bisa diterima sebetulnya. Seharusnya memang masalah-masalah ini endingnya adalah upaya damai ya Mas ya. Karena upaya hukum juga tadi seperti disampaikan, apalagi masalah ini ya, upaya hukum juga seperti itu. Kemudian hukum itu hanya sebetulnya akan mengakibatkan ibarat piring itu pecah berantakan, itu yang sana pecah yang sini pecah gitu ya. Oke, Mas Iskandar Sitorus, mungkin dalam dunia kesehatan kita ada yang perlu disampaikan ke depan seharusnya bagaimana ini supaya pasien ini bisa terlindungi. Karena gini,
pasien itu ketika rumah sakit itu mesti merasa rendah dia. Ya, pasti merasa rendah. Kemudian maaf, dalam kondisi seperti itu empatinya kurang dari para medis itu. Ya, kurang gitu. Termasuk kasus ini kayaknya sih dari pihak keluarga itu dugaan saya. Keluhannya di situ. Keluhannya itu kurang empati ya, kurang empati. Nah, ini sebenarnya ke depan gimana supaya manajemen rumah sakit kita itu ada empatinya, tidak sekedar medis ya, tapi empati. Karena apa? Ini yang ditangani ini manusia, punya perasaan. Pasien ya, orang sakit punya perasaan, apalagi keluarga. Gimana harapan panjenengan? Kalau kami begini dia Mas ya. Tadinya kami salut ke Pak Jokowi menunjuk Pak Budi Gunadi yang bukan dokter jadi Menteri Kesehatan. Ini pemikiran out of the box. Itu baru ada di negara maju seperti contoh di Jepang. Tadinya kami berharap Pak Budi Gunadi yang blank soal kedokteran hendaknya menjadi puas dan mempunyai kemampuan soal pasien. Tapi ternyata Mas, dari mulai Orde Baru itu reformasi sampai hari ini, sampai kemarin, itu semua dokter di Kementerian Kesehatan, undang-undang pasien tetap tidak diperhatikan. Pasien tidak diperhatikan. Kemarin ngarep Pak Budi Gunadi yang tidak dokter menjadi Menteri Kesehatan, ngarep undang-undang pasien diperhatikan. Toh malah jong kata orang. Podo wae. Harusnya masuk di undang-undang. Harusnya beliau lebih pro karena beliau bukan dokter. Di undang-undang Cipta Kerja harusnya ya. Iya, di Omnibus Law kemarin itu bisa dimasukkan atau di peraturan pemerintah turunan undang-undang Omnibus ya, Law. Cipta Kerja kan masih Menteri Kesehatan yang lama Pak Terawan harusnya. Harusnya Pak Terawan, tapi kan beliau dokter. Saya mau memperbandingkan yang dokter oke lah mungkin nggak begitu care pada pasien gitu ya. Karena beliau dokter. Karena dokter. Tapi ketika yang tidak dokter justru harapan besarnya di situ. Iya, ternyata sama. Jadi memang karena tidak paham atau karena tidak ada daya juang, tidak ada kepedulian untuk memperjuangkan pasien. Memang energi yang besar, letih capek ngurus pasien, Mas. Tapi kalau ngurus vaksin kan anggarannya gede gitu. Saya mau menyebut besar, bukan menyebut apa-apa gitu. Tapi kalau ngurus pasien ini kan apresiasinya tidak seperti mengurus yang lain. Mungkin begitu. Faktanya sama sekali tidak ada Menteri Kesehatan yang mau untuk itu. Oke, ini memang menjadi PR-nya LBH Kesehatan juga ya untuk memperjuangkan ini terus. Amin. Sampai dan PR-nya Jateng Pos loh gitu. Sampai bisa terwujudlah undang-undang pasien sehingga bisa menjamin hak-hak pasien ketika sakit ke rumah sakit ya. Termasuk hak jenengan semua di Jateng Pos. Semua dan sakit kan semuanya. Betul. Dokternya juga sakit loh. Ya, betul. Karena itu undang-undang pasien ini kalau memang belum ada menjadi penting. Ya, siapapun yang jadi penguasa harus diwujudkan. Benar. Karena itu mendasar sekali ya, mendasar sekali untuk seluruhnya, tidak hanya para medis tapi manusia. Benar. Untuk seluruh manusia. Terima kasih Mas Iskandar Sitorus. Kita ingin ngobrol panjang tapi waktu juga yang membatasi. Ya. Saya kira apa yang panjenengan sampaikan mudah-mudahan membawa pencerahan buat kita semua, terutama dunia kesehatan, di dunia medis kita ya, bahwa ternyata saya baru tahu undang-undang pasien belum ada dan harusnya harus banyak pihak yang harus memperjuangkan terbentuknya undang-undang pasien itu ya, supaya dugaan-dugaan malpraktek tidak ada lagi. Benar. Ya, itu. Minimal dia tereliminir. Oke. Sekali lagi terima kasih Jateng Pos Sami-sami. TV, Jateng Pos cetak maupun Jateng Pos online. Terima kasih. Insya Allah budi baik Jateng Pos bisa memberikan kontribusi. Amin doanya Mas Iskandar. Oke, terima kasih Mas Iskandar. Sekali lagi ya. Pemirsa Jateng Pos TV, ngobrol kita dialog khusus dengan Mas Iskandar Sitorus dari LBH Kesehatan Jakarta tentang pelayanan kesehatan dan dugaan malpraktek yang terjadi di rumah sakit. Dalam konteks ini adalah dalam kasus Samuel Reven yang meninggal di salah satu rumah sakit di Semarang yang ada dugaan malpraktek yang saat ini masih ditangani oleh Polda Jateng. Terima kasih, saya Abjan Saitan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.